paling nggak minimal dapat nilai 70 ya. 70 itu berarti sudah AP ya. Oke. Rasa itu berarti minggu ke-8 ini ya, Mas Habib. Berarti minggu ke-8 sudah mulai recording in progress. presentasinya ya. Monggo, monggo. Itu silakan teman-teman ya. Jadi dibicarakan teman-teman. Nanti urut ya. Untuk yang analisa ekonomi tolong bahas masalah CAPEX sama OPEX ya. Ya, apa itu CAPEX, apa itu OPEX ya. Gitu ya. Apa hubungannya CAPEX dan OPEX dengan permasalahan Anda di dunia industri ya. Oke. Ini saya share screen kuliah kita di ekonomi tekniknya. Jadi kenapa sih kita perlu mempelajari ekonomi teknik? Suara saya jelas adik-adik? Ya, ini nanti bahan yang terakhir ya dari ini ya. Jadi diharapkan bahwa nanti dengan mempelajari studi kasus yang adik-adik presentasikan nanti, itu kita bisa mendapatkan ilmu lebih banyak ya. Karena kalau hanya belajar ilmunya dari dosen itu sangat terbatas adik-adik ya. Apalagi adik-adik tidak begitu banyak ngekspor, tidak bertanya, maka otomatis ilmu itu banyak tidak keluar ya. Jadi mohon pada saat saya ngajar tolong ditanyakan ya. Jadi biar kita bisa sama-sama sharing ya. Sharing nanti biar bisa mendapatkan ilmu banyak. Setelah itu juga saya juga masih bisa menambah ilmu ya. Oke. Jadi gini adik-adik ya. Kenapa kita perlu belajar ekonomi ya. Proses ekonomi. Ya, kita tahu sendiri ya. Banyak dari kita ini kan tidak mau jadi operator ya. Kita tidak mau jadi operator, terus kemudian kedepannya itu faktor ekonomi itu sangat sangat penting adik-adik ya. Jadi perusahaan yang memiliki biaya produksi yang terkecil, ya artinya di sini menghasilkan produk dengan biaya optimum dan menghasilkan keuntungan yang maksimum, ini yang paling bisa survive di dunia industri ya. Nah, kita tahu yang pernah saya cerita bahwa kasusnya kenapa HP Cina ya bisa lebih murah daripada HP Samsung atau HP yang sejenisnya. Ini karena dia menerapkan ini adik-adik, biaya yang optimum. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, ini kita nanti sama-sama belajar bagaimana melihat parameter ekonomi apa saja yang diperlukan ya. Nah, ini ya dulu paradigma dulu ya, insinyur memandang akuntan sebagai orang yang tidak punya apresiasi terhadap pengembangan. Nah, ini ya. Nah, kebalikannya, akuntan memandang insinyur sebagai orang yang tidak punya apresiasi terhadap nilai uang. Jadi, ini kalau insinyur itu sekarang tidak melihat nilai uang, nah ini habis hati-hati ya. Karena sekarang mau tidak mau supaya mendapatkan biaya yang optimum, hasil yang maksimum itu kita harus melihat nilai uang ini. Jadi nilai uang yang sekarang sama 10 tahun ke depan, sama 20 tahun ke depan itu sangat berbeda. Nah, kira-kira ada apa adik-adik yang membedakan nilai uang sekarang dengan 10 tahun yang ke depan? Kira-kira dari apa adik-adik? Ada yang mengetahui di sini? Halo adik-adik? Saya panggil saja ya. Mbak Aisyah, ada Mbak Aisyah, Fazina. Iya Pak, hadir Pak. Apa kira-kira yang membedakan uang sekarang itu nilainya jauh berbeda dengan uang 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan? Kira-kira apa Mbak? Nilainya Pak. Ya. Nilainya. Bagaimana Pak? Suara saya jelas ya Mbak Aisyah? Iya jelas Pak. Kira-kira ada apa Mbak?
Karena kalau semakin nanti ke depan itu mengingat kayak sekarang harga aja makin naik, jadi kemungkinan nanti harga makin naik, jadi nilai mata uang yang sekarang kemungkinan berlakunya kecil, bukan berlaku, nilainya kecil untuk di masa depan. Ya, karena ada apa itu, Mbak? Karena ada perubahan nilai mata uang. Iya, nilai mata uang, ya nilai mata uang itu perubahan itu pasti nilai mata uangnya ada perubahan. Dikarenakan apa, Mbak? Sebabnya apa? Kok nilai mata uang itu hari ini beda dengan besok, beda dengan apa namanya 10 tahun ke depan, beda dengan 20 tahun ke depan. Itu karena adanya apa? Sebab apa? Oke, Mas Alvin Febrianto. Halo Mas Alvin. Ya Pak, Ya, karena ada apa Mas sebabnya? kalau misalkan ada perubahan nilai mata uang itu biasanya mungkin dari pengaruh harga minyak Pak. Pengaruh harga minyak. Nah, kalau harga minyak oke lah Bapak berubah ya. Tapi kan juga apa fluktuasinya itu karena ada sebab apa gitu loh Mas. Izin menjawab Pak. Ya, mempersilakan Mbak siapa ini? Marlin Pak. Mbak Marin. Oke, silakan Mbak Marin. Karena adanya inflasi Pak. Inflasi. Inflasi disebabkan apa Mbak? Disebabkan oleh Inflasi, deflasi itu disebabkan apa? Ekonomi negaranya Pak. Stabilitas ekonomi negaranya. Oke, stabilitas negara memang itu akan berubah. Terus ada lagi apa lagi yang paling penting? Oke, benar Mbak Melin. Tapi ada satu yang lebih penting lagi. Apa kira-kira? Mbak Audrey sudah jawab itu ya. Mas Habib ya. Ya, silakan Mas. Itu kan harga barang, Mbak, Mas. Ini nilai mata uang, Mas. Jadi apresiasi terhadap nilai uang itu yang berbeda. Nanti namanya net present value. Jadi nilai mata uang yang sekarang itu berbeda dengan 10 tahun ke depan dengan 20 tahun ke depan. Itu kenapa? Jadi insinyur itu kita harus paham terkait itu ya. Ya nanti apa? Jadi biar kita bisa memaksimalkan keuntungan ini ya. Nah, nilai mata uang ya. Ya. Jadi itu yang hati-hati harus lihat. Jadi insinyur itu tidak hanya terkait pengembangan. Jadi harus paham ini juga. Ya. Kira-kira ada apa adik-adik? Oke. Oke. Mbak Ninda, halo Mbak Ninda. Iya Pak. Ya, kira-kira apa? Mungkin disebabkan karena perkembangan perekonomian Pak. Perkembangan perekonomian. Nilai mata uang, iya, pasti perkembangan perekonomian. Iya. Tapi nilai mata uang itu disebabkan oleh apa? Net present value, adanya apa? Interest atau bunga. Benar kan? Nah, interest itu bergantung pada tadi, salah satunya adalah inflasi dan deflasi. Itu sangat bergantung ya. Jadi kestabilan ekonomi suatu negara. Betul? Adik-adik kalau melihat apa namanya dolar itu kan fluktuasi terus ya terhadap rupiah. Betul enggak? Anda kalau masuk ke bank itu ada deposito bunganya segini. Terus bunga untuk 3 bulan, jangka 3 bulan, jangka 1 tahun. Benar? Jangka 1 tahun, jangka lebih gede bunganya daripada jangka 1 bulan atau 3 bulan. Kenapa kira-kira? Karena mengurangi ketidakpastian hati-hati ya. Jadi bank itu ingin uang mengendap itu di banknya itu selama mungkin ya. Jadi biar untuk bisa disalurkan. Nah kalau bisa
setiap hari atau setiap bulan ditarik dimasukin, dia bingung nanti akan menetapkannya. Nah, karena interestnya itu akan beda-beda seperti itu ya. Nah, makanya adik-adik ya, jadi insinyur itu juga harus paham terkait nilai uang. Untuk apa? Nah, ini tadi untuk menghasilkan produk mempunyai dengan biaya yang optimum. Ya, saya bilang optimum bukan minimum ya adik-adik ya. Apa arti optimum di sini adik-adik? Sudah ikut simpro semua kan ya? Apa arti optimum ini? Halo? Simpro sudah sampai sini adik-adik? Kebetulan saya baru mengajar minggu ini ya, karena minggu kemarin diajar Pak Anas ya. Apa nilai optimum ini? Apa biaya optimum ini apa ini? Ekonomi potensial. Biaya optimum artinya apa optimum? Optimum itu kondisi yang paling baik yang bisa diperoleh, yang Mbak siapa ini? Amani, Pak. Amani, ayah Mbak Amani. Ada apa nggih, Pak? Ya, apa tadi? Biaya Kondisi yang paling layak dan paling baik. Kondisi yang paling layak dan paling baik. Layak kenapa Mbak layaknya Mbak? Kan harus dikuantifikasi layak itu apa Mbak? Nah, Pak kira-kira. Optimum, kalau dalam simpul itu kan mesti memakai kata optimum ya. Tidak minimum. Ya, kenapa? Ayo baru semester ini loh ya mengambil simpul loh ya. Nanti di kelas saya pasti akan saya tanyakan dan sebagai EAS loh ya. Apa kira-kira optimum? Sudah sampai bab 8 semua kan ya, adik-adik? Halo? Kalau dengan Prof. Renanto, bab itu belum dipelajari, jadi mendahulukan beberapa bab di depan, Pak. Oh, di depan. Biasanya Prof itu senangnya integrasi panas ya? Iya, Pak. Senangannya jaringan penukar panas itu. Halo, Pak. Halo Mas Sirki ya? Ada Mas Sirki ini? Iya, Pak. Suaranya pelan sekali Mas Sirki. Tes. Sekarang gimana, Pak? Biaya optimum. Anda sudah ngambil simpro juga? Ya, ambil simpul juga, Pak. Ya, oke. Oke, apa itu biaya optimum? Kelasnya siapa? Pak Renanto, Pak. Oh, Pak Renanto. Ya, Pak. Apa biaya optimum? Ini jawabannya dari saya sendiri, bukan dari kelas simpul ya. Ini dia optimum kayak the best price. Dia ya best price. Jadi jaya yang apa namanya? You can speak with English, is okay. Okay, means the price that is in interest of the good price that is in interest of the company and the market. Okay, I know your answer, but is it maybe 0.1 until 10, almost 8, yeah, 8.5. All right. Still have some misword in your answer. Okay, I will think about it again. Ya, jadi biaya optimum itu adalah konsumsi ya energi, terus cost-nya itu tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi, tetapi yield atau hasilnya paling maksimal. Paham ya adik-adik? Nah, nanti Ya, Anda Pak. kalau eksperimen ya, eksperimen itu kan ada beberapa, misalnya kayak eksperimen saya ya. Saya itu akan meningkatkan triglycerid ya, tetapi juga menurunkan FFA. Ya, FFA ini ya, ibarat cost ya. Nah, di satu sisi TG-nya itu ada misalnya state 8 dan state 9 ya. Di state 8 TG-nya 98,5 ya.
State 9 itu dia 98,9. Terus di state 8 FFA-nya itu dia misalnya 0,3, tetapi di state 9 itu FFA-nya 0,6. Mana yang optimum? State 8 atau state 9? Halo adik-adik, mana yang optimum? Jelas pertanyaan saya? Halo adik-adik, jelas pertanyaan saya? Jelas kah? Permisi Pak, boleh ulang lagi? Ya. Agak kurang jelas, ya. Jadi gini, saya punya eksperimen ya, meningkatkan triglycerid dan menurunkan kadar free fatty acid ya. Meningkatkan TG, ini saya punya state 8 dan state 9 ya. Di state 8 saya menghasilkan triglycerid 98,5. Di state 9 saya mendapatkan kadar triglycerid 98,9. Terus di state 8 saya bisa menurunkan FFA, free fatty acid, itu sampai 0,3. Sedangkan di state 9 saya menurunkan FFA 0,9. State mana yang optimum? Kalau menurut saya state 8 Pak. Kenapa state 8 optimum? Karena hasil glyceridnya udah hampir sama 95, 98, tapi kalau lihat free fatty acidnya 0,3 sama 0,9 itu ya free fatty acidnya di stage 9 itu masih banyak, tapi di stage 8 itu lebih kecil. Jadi kalau lihatnya ya lebih bagusnya stage 8 Pak. Ya, jadi orang teknik itu kalau dikasih kuantifikasi seperti itu pasti cepat ya adik-adik ya. Tetapi kalau dengan istilah-istilah ekonomi agak lama ya. Jadi ini adik-adik ya. Jadi adik-adik asumsikan bahwa triglycerid itu dengan yield-nya tadi ya. Terus kemudian FFA itu dengan cost-nya ya. Nah, itu kita lihat secara kuantifikasi. Dari state 8 dan state 9 itu yield-nya tinggian di state 9, betul? Betul Pak. Ya, tetapi cost-nya di state 9 itu juga tinggi. Ya, jauh lebih tinggi daripada di state 8. Apa kira-kira itu optimum? Tidak ya. Nah, kita lihat dari situ bahwa yang optimum itu adalah yang bisa menghasilkan yield-nya optimum lah, saya bilang yield-nya optimum, tapi cost-nya minimum ya. Seperti itu. Jadi yang menghasilkan suatu namanya biaya yang optimum itu tadi. Ya, itu. Jelas adik-adik? Jelas Pak. Oke, jelas ya? Jelas, Pak. Ada pertanyaan kah? Sejauh ini belum ada, Pak. Oke ya, gitu ya. Oke. Ya, teruskan ya. Nah, ini ya. Jadi analisa ini dimaksud untuk mengetahui berapa jumlah biaya yang dibutuhkan baik untuk proses utama maupun utilitas nanti ya. Jadi adik-adik bisa tahu, bisa mengkuantifikasi kebutuhan cost-nya, ya, cost production-nya itu mulai dari proses utama yang adik-adik buat maupun utilitas penunjangnya. Nanti kita lihat apakah cost production-nya ini sudah efektif dan efisien. Ya, seperti tadi definisi dari prinsip manajemen terkait efektif dan efisien nanti ya. Terus, nah ini ada beberapa parameter yang biasa digunakan untuk melihat mengukur visibility ya secara ekonomi ya, apakah sudah visible atau tidak dalam proses Anda. Ini yang biasa dipakai adalah net present value, internal rate return ya, ini berdasarkan bunga bank, interest bank ya, waktu pengembalian modal minimum atau payout time, dan titik impas atau yang dinamakan dengan break even point, di mana titik ini
adik-adik dengan kapasitas tertentu berarti tidak untung ataupun tidak rugi. Nah, biasanya ya jangan sampai 50% lah ya. Kalau 50% adik-adik mau di atas 50% baru untung, nah ini berat juga ya adik-adik ya. Kalau bisa ya sekitar 20 sampai 30% ya. Nah, kalau di atas itu agak berat adik-adik ya. Nah, ini ya. Nah, di sini dalam analisa ekonomi ini ada yang dinamakan total capital investment, atau di sini terdiri dari fixed capital investment dan working capital investment. Nah, untuk yang di total production cost ini ada manufacturing cost dan general expenses ya, biaya direct cost-nya ini ya. Overhead cost-nya. Terus di sini kita bisa tinjau di kelayakan ekonominya berdasarkan pada NPV, IRR, PEP, dan POT. Nah, ini untuk total capital investment ya. Jadi terdiri dari tadi working capital investment dan fixed capital investment. Dari FCI ini kita bisa membagi menjadi direct cost dan indirect cost. Jadi yang direct terkait dengan proses dan yang tidak langsung ya. Jadi ini FCI, WCI, sama TCI. Jadi TCI ini adalah penjumlahan dari penjumlahan dari WCI sama FCI-nya ini. Jadi kalau misalnya adik-adik memiliki total capital investment ini ya, wah ini luar biasa ya. Berarti adik-adik harus melihat apakah dengan uang pribadi atau dengan meminjam bank. Nah, meminjam bank ini adik-adik juga harus melihat terkait interestnya. Jadi adik-adik selama meminjam bank ini apakah memiliki kesanggupan untuk membayar ya. Terus kemudian kalau misalnya adik-adik memakai uang pribadi ya. Uang pribadi ini kalau full dipakai untuk satu proyek itu sangat tidak menguntungkan adik-adik ya. Nah, jadi best practice dari kemarin pengalaman Pak Praso. Jadi kemarin kami diskusi ya terkait pengalaman Pak Praso dalam analisa ekonomi di berbagai perusahaan ya. Jadi ada Pupuk Indonesia, terus kemudian Semen Indonesia dan sebagainya, itu menyatakan bahwa sebaiknya dana pribadi itu tidak 100% dipakai dalam pabrik, karena kalau kalau dipakai untuk semuanya pabrik, semuanya untuk satu pabrik, karena bisa di-share untuk berbagai 3 atau 4 proyek. Supaya apa? Nanti supaya dana itu mengalir ya. Mengalir dari berbagai proyek dan punya 3 keuntungan dari proyek tersebut dibandingkan cuma satu proyek. Nah, tapi kalau kita meminjam bunga bank, juga kita harus melihat kesanggupan perusahaan tersebut bisa membayar ya, karena biasanya waktu umur pabrik itu sekitar untuk high capital investment itu biasanya sekitar 15 sampai 20 tahun. Sedangkan untuk yang tidak high capital investment itu biasanya 10 tahun. Nah, kita melihat nanti POT-nya apakah kira-kira melebihi separuh dari umur pabrik atau sepertiga dari umur pabrik. Nah, kalau yang ideal itu adalah sepertiga dari umur pabrik. Itu supaya kita mempunyai kesanggupan dalam membayar bank dan bisa memberi keuntungan kepada para pemegang saham. Nah, seperti itu adik-adik. Ya, contohnya untuk manufacturing, jadi economic analysis, total production cost ini terdiri dari manufacturing cost dan general expenses. Nah, ini biaya-biaya total nanti akan muncul di dalam contohnya ya. Di mana total production cost ini sama dengan manufacturing cost ditambah general expenses. Nah, terus terkait commercial profitability analysis ya. Jadi di sini ada investment profitability analysis. Nah, ada simple rate of return, payback period,
net present value, payback ini masuk di dalam simple method ya. Sedangkan untuk discount cash flow method itu masuk net present value dan internet real return. Nah ini biasanya ini yang kita pelajari di teknik kimia, tetapi sebetulnya juga ini sangat financial analysis. Di sini ada liquidity analysis dan capital structure analysis. Nah, nanti mudah-mudahan kita bisa melihat apa sekilas terkait ini ya. Ini juga sangat penting adik-adik untuk kita dalam dunia industri ya. Tapi nanti kita hanya bisa mempelajari kulitnya. Nanti kalau adik-adik ingin mendalami itu biasanya di dalam ilmu manajemen ya. Nah, ini saya pelajari di MMT selama 1 semester ini ya. Nah ini ya. The objective of financial management is to maximize shareholder value. Permain expect, ya, jadi ada investment decision atau yang capital budgeting ya, invest within asset ya. Jadi kita melihat bahwa untuk memaksimalkan keuntungan ini kita juga akan menginvest ya. Apakah nanti adik-adik misalnya membeli alat ya, membeli alat itu kita apakah membeli atau sewa ya, itu mana yang lebih menguntungkan. Nah itu mesti apa namanya di daerah keuangan itu akan menganalisa kira-kira memungkinkan tidak, menguntungkan menguntungkan tidak kita membeli atau menyewa. Nah jadi invest in with asset ya. Financing decision, capital structure, how to fund the purchase of this aset. Nah ini, jadi fundingnya itu bagaimana kita untuk membeli ini? Apakah kita meminjam bank atau memakai apa namanya dana perusahaan? Nah itu ini ya. Ini adalah apa namanya sangat penting dalam financing decision. Terus kemudian liquidity, working capital management. How best to manage current asset and current liability. Jadi yang asetnya current dan utangnya itu bagaimana kita manage ya supaya bisa perusahaan itu terus liquid ya. Terus dividend policy design, how to retain and or distribute the profit. Apakah nanti kita berikan keuntungan bagi terhadap saham atau kita investkan lagi untuk investasi yang menguntungkan. Itu dividend policy design. This chapter is focused on investment and financing decision. Tapi ini apa namanya nanti adik-adik apa namanya akan belajar lebih jauh apabila adik-adik menjadi seorang manajer. Nah makanya banyak alumni teknik kimia itu mengambil magister manajemen ya atau yang sejenisnya untuk mempelajari ini. Ini sangat penting adik-adik. Kalau kita nanti sebagai seorang decision making ya. Karena kalau kita tidak bisa melihat ilmu dari bagaimana kita manage aset, bagaimana menghitung current aset dan current liability dan bagaimana pengaruh ke depannya. Nah, ini kita akan tidak bisa memaksimalkan profit perusahaan tersebut ya. Oke. Nah ini ya, the level of business risk. Jadi kita di bisnis itu ada namanya business risk, depend upon the type operation of the business. Industry sector that influence the level of fixed versus variable operating cost. Nah ini jadi the level of fixed cost dibandingkan dengan variable operating cost ini juga membuat bisnis itu menjadi apakah risk, high risk atau low risk ya. Jadi semakin bisnis tersebut dipengaruhi oleh apa namanya fluktuasi dunia ya, kayak sekarang di era pandemi ini ya, ini luar biasa bisnis risknya ini ya, terutama yang terkait dengan persewaan apartemen, mall dan sebagainya itu sangat luar biasa, sangat tinggi risknya ya. Nah ini bagaimana kita bisa menghitung dari bisnis risk ini. Nah terus kemudian bisnis risk ini juga dipengaruhi oleh sektoral growth rate. Jadi di mana sekarang
akibat pandemi ya, pertumbuhannya itu bisa 0% sampai minus. Ya, ini juga banyak perusahaan yang tiarap ya, tidak berani menginvestasikan uangnya untuk membangun bisnis atau mengembangkan bisnis ya. Ini pengaruh dari sectoral growth rate. Terus kemudian market share. Jadi kalau misalnya pasar tersebut sudah jenuh ya, marketnya sudah jenuh, maka itu juga biasanya untuk mengembangkan bisnis tersebut juga biasanya sangat jarang ya bisnis itu berkembang ya. Aggressiveness of competitor ya. Secara kalau kompetitornya sangat agresif mau tidak mau ya, kita harus mengikuti ini ya. Karena kalau tidak agresif maka kita akan kedodoran ya. Seperti di HP itu luar biasa ya. Jadi research and development-nya. Nah, kalau tidak agresif maka habis ya. Kita ketahui sendiri ya bahwa HP-HP yang dulu menguasai market share dari pasar seperti Nokia, terus kemudian BlackBerry dan sebagainya ya, itu kan habis ya. Nah, dengan merek-merek yang mempunyai research and development yang luar biasa, kayak Xiaomi, Realme, terus kemudian Oppo ya. Bahkan Samsung pun itu mulai akan terkikis ya dengan aggressiveness of the competitor ya, salah satunya Xiaomi dan Realme tadi. Terus kemudian competence of management of workforce ya, jadi manajemennya, apalagi nanti di era sekarang digitalisasi ya, kita lihat runtuhnya transportasi Bluebird ya, dikalahkan oleh bayi Gojek ya. Nah, karena kenapa? Mereka tidak paham terkait aplikasi, ya, tidak paham terkait teknologi ini, sehingga menyebabkan mereka mau tidak mau dikalahkan oleh Gojek. Bahkan sekarang mereka bekerja sama dengan Gojek untuk mendapatkan penumpang, ya. Nah ini ya. Jadi dari sini kelihatan bahwa competence of management and workforce-nya sangat kurang, ya. Oke, di sini ada pertanyaan adik-adik. Halo, jelaskah adik-adik? Jelas, Pak. Suaranya pelan sekali ya. Oke. Exposure to factor that impact on the value asset, liability, and the cash flow. Di sini ada financial risk categories. Jadi interest rate risk ya, risk of adverse movement in interest rate. Jadi interest ini juga memiliki bisa berdampak terhadap financial risk. Jadi adik-adik ngelihat fluktuasinya ya. Interest itu kadang-kadang naik tinggi, kadang-kadang turun tinggi ya, tergantung dari Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan dunia ya. Ini sangat ya. Kalau dunia itu lagi apalagi minyak ya, minyaknya itu harganya sangat tinggi, maka interestnya biasanya juga cukup tinggi ya. Terus kemudian foreign exchange risk ya, risk on adverse movement in exchange risk-nya. Jadi ini kita melihat terjadi risiko yang disebabkan oleh foreign exchange. Biasanya Indonesia itu ke arah dolar ya, dolarnya terus fluktuasi, padahal kadang agak aneh juga ya, telur bisa naik karena perubahan dolar ya, padahal sebetulnya nggak ada pengaruhnya ya. Saya sempat agak ketawa juga kalau penjual di pasar, Pak, gara-gara dolar naik harga telur juga naik. Waduh, nggak ada pengaruhnya sebetulnya. Yang berpengaruh langsung itu adalah barang-barang import ya, seperti laptop, HP, otomatis akan naik harganya ya. Terus liquidity risk, risk of insufficient cost in the short time. Nah ini makanya perusahaan-perusahaan itu ingin punya dana yang liquid ya, sewaktu-waktu dibutuhkan. Nah kalau pengalaman saya di Trans TV ya, untuk membayar PH itu biasanya PH itu production house ya,
Jadi kalau kita bekerja sama dengan, jadi stasiun TV itu bekerja sama dengan production house dalam program acara kayak sinetron ya. Kalau adik-adik senang nonton sinetron yang pertama yang cewek itu ya, itu biasanya dari PH production house. Nah biasanya untuk membayar production house itu biasanya diolor-olor terus ya, dimundurkan terus. Nah, supaya apa? Perusahaan punya dana liquid yang sewaktu-waktu bisa digunakan. Tetapi kalau misalnya untuk menagih utang, perusahaan itu cepat ya. Nah itu ya, jadi karena ada ini, risk of investment cash in the short time. Nah, terus kemudian credit risk of default or untimely payment by creditor. Nah ini juga harus dipikirkan oleh perusahaan ya. Terus kemudian capital risk of investment shareholder fund to meet capital growth need to absorb abnormal loss. Nah ini juga harus dipikirkan dana kapital karena suatu-waktu diperlukan perusahaan untuk bisa mengembangkan bisnisnya ya. Terus kemudian country risk. Nah ini sangat berpengaruh. Makanya kalau perusahaan yang punya memiliki high capital investment ya, itu mau invest di negara-negara yang tidak memiliki kepastian politik, ini sangat berbahaya jadi ya. Atau memiliki inflasi dan devaluasi yang sangat tinggi ya, dan fluktuasi itu sangat ngeri ya. Makanya perusahaan-perusahaan ternama itu akan memikirkan kasus ini. Seperti kasus mobil listrik Tesla ya. Ada yang mengamati kasus yang belum invest ke Indonesia? Kira-kira kenapa adik-adik? Ada yang tahu? Halo? Kenapa kok sampai sekarang belum ada Tesla? Halo adik-adik, tahu Tesla ya? Halo adik-adik? Oh Pak, kalau Tesla. Nah, sampai kemarin Pak Luhut ke sana ya, ke pabriknya Tesla di Amerika ya. Kira-kira kenapa kok belum mau investasi ke Indonesia? Padahal Indonesia memiliki bahan baku untuk menghasilkan baterai itu sangat tinggi ya. Padahal mobil atau motor listrik itu sangat sangat bergantung pada baterai ya. Di mana baterai itu sumber daya terbesarnya ada di Indonesia. Kira-kira kenapa sampai sekarang mereka belum mau ke invest di Indonesia? Kira-kira kenapa? Masalah regulasi, Pak. Hah? Regulasi. Apa? Kebijakan ya. Kebijakan pemerintah. Nah, ini mereka melihatnya itu belum nyaman buat investasi mereka. Nah, ini yang disebabkan country risk. Nah, setiap perusahaan itu memiliki kebijakan sendiri ya. Nah, jadi itu yang menyebabkan mereka sampai sekarang masih menimbang-nimbang. Mungkin saya tanda kutip mungkin ya, Indonesia bagi mereka masih termasuk high risk ya, bagi investasi mereka, sehingga mereka masih belum berani untuk menginvestasikan dananya untuk membangun pabrik di Indonesia. Atau mungkin ya mereka menganggap market Indonesia di dalam mobil dan motor listrik ini masih belum besar, atau mungkin infrastrukturnya masih belum terbentuk, sehingga kalau pabrik dilaksanakan di Indonesia itu masih belum bisa untuk mengakomodasi produk-produk mereka. Seperti itu adik-adik ya. Jadi itu banyak banyak analisa ya terkait dari country risk ini, risk of financial loss owing to currency devaluation or income stability. Di sini ada pertanyaan adik-adik, 11. Oke, itu hanya sekilas ya, tadi sekilas bahwa adik-adik harus paham
terkait nanti di dunia apabila sudah di dunia industri ya. Jadi ada namanya financial risk ya, country risk, interest risk dan sebagainya tadi ya. Jadi itu adik harus paham dan jangan sampai nanti adik-adik tidak menganggap itu bahaya adik-adik ya. Kalau adik-adik sebagai seorang manajer atau direktur utama tidak paham terkait itu, maka bisnis adik-adik bisa habis ya. Ya, jadi saya dulu di Trans TV termasuk alhamdulillah salah satu orang yang dipercaya owner ya untuk membangun apa namanya kebijakan ya, kebijakan terkait Trans TV 1 tahun ke depannya, 5 tahun ke depannya dan seterusnya. Jadi setiap tahun Trans TV itu mengumpulkan orang-orang terbaiknya pada akhir tahun ya, biasanya tahun ini di bulan Desember, jadi diinapkan di hotel yang mewah, yang hotelnya punyanya Khairul Tanjung itu. Nah terus kemudian menganalisa ya kebijakan pemerintah dan seterusnya, kompetitor dan seterusnya, untuk diambil kebijakan terkait Trans TV ke depannya itu mau ngapain, mau kemana arahnya. Nah itu salah satunya tadi dari country risk, kebijakan-kebijakan terkait apa namanya TV ya. Nah itu juga dipertimbangkan. Sebentar ya Dik, baterai saya mau habis. Apanya Pak? Udah selesai. Udah selesai Pak. Oke, ya. Oke, kita masuk ke materi ya. Jadi present value. Jadi tadi adanya nilai mata uang adik-adik ya. Jadi nilai mata uang ini perusahaan lebih memilih nilai mata uang yang sekarang dibandingkan 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Kenapa? Karena adanya interest atau bunga ini ya. Jadi mungkin nilai 10 juta yang sekarang itu bisa jadi 10 tahun ke depan menjadi 100 juta. Atau bisa jadi menjadi 1 miliar. Ya, itu tergantung dari interest. Makanya lebih memilih perusahaan itu pada nilai mata uang yang sekarang. Kalau 10 tahun ke depan itu tidak pasti adik-adik. Makanya bunga itu kan senangannya kalau adik-adik nanti sudah nyicil rumah ya, ada bunga KPR, itu adanya biasanya 2 tahun itu fix interest, tetapi setelah 2 tahun itu adalah apa? Interestnya jadi tidak fix ya. Jadi tergantung pasar. Nah, itu luar biasa. Jadi kalau ekonomi lagi jatuh, itu biasanya bunganya naik ya. Jadi pernah sampai awal itu untuk KPR, kakak saya itu pertama nyicilnya biasanya adalah bunganya 10%, tetapi begitu ada ketidakpastian ekonomi, jadi naik jadi 18 sampai 20%. Luar biasa. Ya, jadi karena nilai uang ini. Nah, itu juga adik-adik kalau pinjam uang di bank ya untuk membeli alat dan sebagainya harus melihat itu ya. Jadi cara mengukur net present value adalah present value benefit dikurangi dengan present value dari cost. Nanti kita akan jelaskan benefit dan cost ini. Ya, jadi selama ini harus kita lihat present value-nya ini, net present value-nya ini harus positif atau lebih besar dari 0 ya. Semakin besar semakin baik. Tapi kalau terlalu besar ini investor akan melihat kira-kira mungkin tidak ya bisnis ini ya. Kadang-kadang adik-adik mengotak-atik benefitnya ini jauh lebih besar dibandingkan dengan cost-nya. Tapi akhirnya nanti jadi tidak masuk akal adik-adik ya. Jadi seperti ini ya. As long as the NPV is positive, the decision increase the value of the firm and is a good decision regardless of your current cash need or preference regarding when they spend to money. Jadi perusahaan ini akan dinilai sangat bagus ya apabila NPV-nya positif lebih besar dari 0 ya. NPV decision when making an investment decision take the alternative with the highest NPV. Ya ini ya.
Jadi kita lihat yang highest NPV. Choosing this alternative is equivalent to receiving each NPV in cash today. Jadi kita melihat bahwa liquid dari perusahaan itu apabila memiliki NPV lebih besar dari 0 itu sangat positif ya. Jadi ini. Nah, jadi adik-adik kalau sebagai investor lihat saja NPV-nya. Kalau NPV-nya sudah lebih kecil dari 0 tinggalkan. Ya, jadi tidak perlu dianalisa yang lain. Jadi lihat bahwa NPV lebih kecil dari 0 tinggalkan, itu pasti akan rugi perusahaan tersebut, tidak bagus ya. Nah, saya tanya gini adik-adik, ada pertanyaan sebelum saya tanya adik-adik, jelas? Kalau enggak saya akan tanya. Siapa ini? Ya, Ahmad Habib. Oke Mas, monggo. Suaranya kecil sekali atau saya ya? Oke. Idealnya setiap perusahaan, setiap beda-beda Mas. Jadi apa namanya, Anda lihat ya kira-kira apa ya, ini namanya best practice lagi-lagi Mas ya. Jadi apa mungkin misalnya industri yang high risk ya sampai NPV-nya 1 miliar. Nah, itu pengalaman saja Mas. Jadi melihat tidak memungkinkan nah, seperti itu. Jadi nanti kalau adik-adik saya tidak bisa ngomong idealnya seperti apa, tetapi apa namanya sebisa mungkin di atas patokannya itu adalah lebih besar dari 0 Mas. Tapi kalau misalnya terlalu besar ya misalnya kayak 1 M itu ya orang akan mikir apa mungkin ya. Dengan bisnis ini, bisnis yang seperti ini ya, misalnya dengan kapasitas hanya segini memiliki NPV lebih besar dari 1 miliar misalnya. Orang akhirnya mikir seperti itu Mas. Ya, jadi tidak ada ininya Mas, apa namanya tidak ada patokan jelasnya itu nilai maksimumnya berapa Mas, tidak ada. Tapi patokannya ini kalau dalam konsep ini adalah lebih besar dari 0 ya. Cuma best practice-nya aja, jadi pengalaman investor di tiap-tiap apa namanya industri ya. Kemarin saya sempat diskusi ya dengan Pak Praso dan dosen saya yang memiliki pengalaman di project. Jadi, untuk apa namanya NPV 1 juta dan sebagainya itu masih memungkinkan. Tapi kalau sudah 1 M di atas 1 juta itu kelihatannya ya berarti ada yang kurang beres dengan perhitungan ini. Berarti ada ditinggikan, ini ditinggikan atau ininya dikurangi. Gitu. Sehingga menyebabkan NPV-nya jauh di atas dengan yang sewajarnya seperti itu ya. Itu ya Mas Ahmad Habib. Jadi berbeda-beda tiap industri Mas. Kalau sebaiknya kalau yang high capital investment sebaiknya NPV-nya jauh lebih besar. Tapi tidak wajar kalau NPV-nya lebih besar dari 1 M ya. Biasanya 1 juta dan sebagainya itu masih wajar lah. Ya. Oke, gitu ya Mas Ahmad Habib. Nah, saya tanya lagi gini, apa namanya kalau pernah tahu bakso ya, bakso MKDU, adik-adik pernah makan di sana? Sebelum pandemi? Yang bakso di itu loh, apa namanya, dekat perpustakaan, sebelum perpustakaan itu loh, ada mata kuliah UPB ya? Pernah? Bakso yang ada gado-gadonya, pernah adik-adik makan di sana? Halo? Halo adik-adik? Pernah makan di sana adik-adik? Tidak ada yang pernah ya? Tidak. Hah? Belum, Pak. Pernah? Belum. Belum pernah? Waduh. Atau bakso yang itu di kantin Tekim itu pernah? Pernah bakso Cakto? Halo? Bakso sama mie Cakto di kantin teknik kimia?
Pernah adik-adik? Belum pernah juga? Belum, Pak. Waduh, makanya biasanya di mana ini? Makanya di mana? Di Keputih atau di mana? Jarang jajan. Loh, kalau makan siang itu pas di kampus kan mau nggak mau kan makan. Atau bawa dari rumah? Iya, nyiapin dari rumah. Waduh, ideal berarti. Yang lain yang ke anak kos tidak ada? Halo adik-adik, tidak adakah? Mas Ama Pak Abi nggak pernah makan siang di kampus dah? Gimana Mas? Oh belum pernah. Yang sering makan di kampus siapa? Halo, adik-adik. Kantin Ada yang gratis, pernah Pak. jajan dah? Wah luar biasa ini. Makanya sehat-sehat semua ya. Ini kayaknya anak kos ini apa namanya Mbak Kania. Halo Mbak Kania. Ini pasti Iya, Pak. ngekos ini. Ngekos di sini kan Mbak? Iya, Di mana Mbak? di Edu City, Pak. Edu City. Iya, apartemen, Pak. Di di Regency dah? Di Pakuan City, Pak. Oh, Papua City. Ah, Wah, itu pasti berkembang usahanya ya. Oke, yang lain yang di Keputih siapa di Keputih? Ada yang ngekos di Keputih? Halo adik-adik. Ini biasanya. Halo Mas Yarbu. Ya, Pak. Tinggal di asrama itu ya, internasional. Dulu di asrama, tapi sekarang nggak di asrama lagi, Pak. Sekarang di mana? Sekarang di daerah dekat Galaxy Mall, Pak. Oh, dekat Galaxy Mall. Ya, Oke. daerah Wisma Permai itu, Pak. Pernah makan sopak mim? Oh, enggak, Pak. Enggak pernah. Ada yang pernah makan sopak mim di sana? Di depannya seberangnya Galaxy. Saya sih biasanya masak, Pak. Makan biasanya masak, Pak. Nggak makan di luar. Oke. Ya, Pak. Waduh susah ya saya berarti aneh. Atau gini aja deh, apa namanya? Anda pernah di rumah Anda itu membeli bakso keliling ya? Tukang jualan bakso, ya. Pernah, adik-adik? Bakso yang lewat rumah? Iya, Pak, pernah. Oke, adik-adik perhatikan rombongnya sama terus ya. Jualan Iya, bakso Pak. tiap tahun seperti itu. Apa dia NPV-nya lebih besar dari 0? Apa kira-kira NPV-nya lebih besar dari 0? Halo adik-adik, apakah lebih besar dari 0? Karena masih bisa bertahan mungkin lebih besar dari 0, Pak. Lebih besar dari 0, Pak. Karena dia dari tahun ke tahun selalu ada. Saya bilang tidak lebih besar dari 0. Kenapa kira-kira? Kalau lebih besar dari 0, berarti perusahaan atau usaha tersebut bisa berkembang. Ya, lo nyatanya lo tiap tahun ya gerobaknya itu saja. Benar tidak, jadi bahkan sampai 10 tahun ya itu aja ya sampai tua. Jadi saya itu ada langganan somai ya, jadi dari saya kecil sampai saya sudah kerja ya rombongnya itu saja. Nah, itu kelihatan tidak ada pengembangan adik-adik. Nah, itu berarti NPV-nya tidak lebih besar dari 0. Kenapa? Karena dia tidak punya uang cash untuk mengembangkan usahanya. Jadi kalau misalnya dia NPV 1 juta, itu berarti dia bisa berkembang awalnya jadi tukang somai keliling menjadi restoran kelas atas ya. Karena dia punya dana cash untuk mengembangkan usahanya. Nah, saya bilang berarti dia NPV-nya tidak lebih besar dari 0. Nah, saya tanya lagi, apakah NPV-nya lebih kecil dari 0? Nah, dari 0 berarti artinya adik-adik, di sini cost-nya jauh lebih besar daripada benefit.
Apakah mungkin adik-adik bakso keliling tersebut NPV-nya lebih kecil dari 0? Halo adik-adik. Enggak, Pak. Hah? Enggak. Kenapa enggak, Mbak? Soalnya dia masih tetap bertahan, Pak. Masih terus bertahan ya? Orang kan nggak mau jualan kok rugi ya? Ya. Kalau rugi terus ya pasti nggak mau jualan ya. Apalagi itu 10 tahun ya. Kan bukan yayasan ya. Kalau yayasan rugi nggak masalah ya. Tapi ini kan dia mencari pendapatan. Nah berarti dia NPV-nya sama dengan 0. Artinya apa dia NPV sama dengan 0? Present benefit sama dengan present cost. Berarti tidak ada uang yang digunakan untuk mengembangkan usahanya, Mbak, sama Mas. Makanya, jadi uangnya itu dibuat makan, ya. Jadi begitu ada keuntungan, ya dibuat makan. Tidak untuk disisihkan untuk mengembangkan usahanya. Ya. Jadi ya ini bukan rasis ya, adik-adik, bukan rasis, enggak. Jadi saya itu pernah melihat teman saya ya. Jadi untuk yang warga keturunan ya, warga keturunan itu luar biasa dalam usahanya. Ini beda dengan warga yang pengusaha dari Jawa ya. Jadi warga keturunan itu dulu sampai sempat saya buka toko ya. Ada temennya main ya, temennya itu minta sama anaknya itu mengambil apa yang ada di toko tersebut. Nah, akhirnya dia mengambil uang pribadinya dimasukkan ke situ. Jadi seperti membayar uang ini ya, membayar pribadi membayar pakai uang pribadi. Seperti itu adik-adik. Jadi dia memisahkan benar apa yang dibuat usaha dan apa yang dibuat untuk makan. Begitu juga nanti dalam keuntungan itu disisakan dananya untuk mengembangkan usahanya. Nah, terus kemudian pada saat 10 tahun ke depan, 10 tahun setelah itu ya, saya mencoba main, dia sudah menjadi pengusaha bus ya, memiliki 2 bus sampai 3 bus. Beda dengan pada saat dia awal berdiri. Kenapa? Karena dia menyisihkan uangnya untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi di sini present of benefit-nya tinggi. Makanya NPV-nya dia jauh lebih besar dari 0. Dan kenapa kita mencari usaha yang NPV-nya lebih besar dari 0 itu adik-adik. Jadi berusaha punya kemampuan untuk mengembangkan bisnisnya nanti ke depannya. Nah, jangan yang sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti tidak ada pengembangan bisnis. Investor biasanya nggak mau dengan NPV yang sama dengan 0. Tapi kalau NPV sama dengan 0, perusahaan tersebut tidak rugi, tapi tidak ada uang untuk dibuat mengembangkan bisnisnya. Jelas adik-adik di sini ada pertanyaan? Halo? Jelas Pak? Ini bertanya Pak. Ya, Mas siapa ini? Arif Pak. Mas Arif, monggo silakan Mas Arif. Ini balik yang pedagang bakso lagi, bagaimana mungkin kalau seandainya mungkin dia ada menyisihkan gitu Pak, tapi dia tidak punya kemampuan dalam mengembangkan ide atau hal-hal seperti itu. Nah, itu apakah NPV-nya itu bisa tetap dikatakan positif, tapi ada faktor luar yang mungkin dari kemampuan perorangan atau seperti itu ya Pak? Mas, putus-putus Mas suaranya Mas. Pak. Untuk yang apa tadi Pak, kalau misalnya yang UKM kecil itu kan mungkin kayak adalah mungkin terpikirkan untuk menyisihkan, tapi dari segi kemampuan kayak gitu tuh mungkin dia tidak mampu untuk mengembangkan produknya, kayak mungkin udah nggak kepikiran mau dibuat pengembangannya tuh mau dibuat seperti apa. Nah, kalau seandainya dalam pertimbangan kayak kemampuan dari seseorang mengembangkan seperti itu kira-kira masuk kayak ya perhitungan dari investment juga atau mungkin enggak ya Pak? Cuma dilihat dari NPV-nya aja. Ya, UKM ini kebanyakan ini Mas, banyak yang hanya sekedar untuk biaya untuk bisa hidup Mas. Ya, jadi keuntungan itu digunakan untuk menghidupi keluarganya. Tetapi kadang-kadang lupa untuk menyisihkan uang untuk investasi ya. Jadi pengembangan.
Ya, jadi misalnya pertama memiliki alat yang alat dengan kapasitas, misalnya industri apa enaknya ya, sirup ya. Nah, punya alat dengan kapasitas misalnya menghasilkan 100 liter sirup ya. Terus ya dia hanya tidak menyisihkan uangnya alat tersebut ya untuk 100 liter terus. Padahal mestinya dia menyisihkan sebagian uangnya, sebagian keuntungannya untuk membeli alat misalnya yang memiliki kapasitas 1 juta liter ya. Nah, otomatis kalau bisa menghasilkan 1 juta liter itu kan dia memiliki keuntungan jauh lebih besar gitu ya. Jadi ya Mas Arif ya. Nah, seperti itu Mas Arif. Kadang-kadang lupa. Nah, karena memang digunakan untuk makan dan lupa biasanya teman-teman UKM ini untuk menyisihkan uang biar menghasilkan bisa menginvestkan uangnya itu untuk opportunity yang lebih besar ya. Kayak pabrik gula ya. Kenapa pabrik gula mati ya? Karena dia masih memakai alat-alat zaman Belanda dengan dimana konversinya itu kurang dari 60%. Ya, kalau 60% itu otomatis kan ada loss 40% ya. Dibandingkan dengan perusahaan yang bisa menghasilkan 100% ya menjadi produk. Kan otomatis ada yield-nya juga lebih besar dan produk yang dihasilkan juga lebih banyak sehingga dia untungnya jauh lebih besar. Nah, seperti itu. Jadi harus diinvestkan untuk membeli alat atau upgrading dari SDM-nya ya. SDM sekarang di era digitalisasi. Ya kayak kasusnya tadi saya bilang taksi bluebird ya. Kalau misalnya ada SDM yang bisa membuat aplikasi ya dengan mengupdate SDM tersebut, otomatis tidak bisa dikalahkan oleh Gojek ya. Kadang-kadang kita lupa di upgrading dari SDM juga. Itu bagian dari present of benefit-nya ke depan Mas. Ya. Seperti itu Mas Arif. Ada banyak lagi Mas? Ya, baik Pak, cukup Pak. Terima kasih Pak. Ya. Itu ya. Jadi kadang-kadang perusahaan itu ya, mohon maaf ya, menganggap SDM ini sebagai cost ya. Sebetulnya harusnya sebagai aset. Dari kampus juga begitu ya, dosen sama tendik itu harusnya sebagai aset. Jadi di-upgrade. Jadi ada 10% dana dari anggaran kampus itu digunakan untuk mengupgrade mereka. Apalagi sekarang kakinya. Sorry Mbak. Untuk mengupdate di era internasionalisasi ya. Ya mohon maaf, sekarang banyak karyawan atau banyak dosen yang gagap teknologi ya, komputer dan sebagainya. Nah ini harus di-upgrade. Kenapa? Untuk kompetisi yang world class university itu membutuhkan kapasitas yang seperti itu. Nah kalau kita tidak siap, maka siap-siap dihancurkan oleh perusahaan-perusahaan perguruan tinggi dari luar negeri maupun perguruan tinggi yang nasional yang sudah siap ke arah sana. Itu ya. Oke, ini ya merupakan sebuah kelebihan present value dari cash inflow dihasilkan oleh sebuah proyek atas sejumlah investasi awal. Nah ini yang dari Kosasi 2009. Terus kemudian kombinasi antara present value penerimaan dan present value pengeluaran berdasarkan Wijayanto 2012. Selisih antara present value aliran kas yang bersih atau yang sering disebut juga dengan proses dengan present value investasi tahun 2010. Nah ini ada satu contoh ya adik-adik. Jadi di sini menggunakan tabel ya, tabel random ya. Kita mendapatkan I-nya nanti dari tabel random supaya bisa menghitung present worth benefit dan present worth dari cost-nya ya. Nah di sini manajemen perusahaan semen ya ingin membeli mesin produksi untuk meningkatkan jumlah produksi produknya. Nah, ini ya, jadi lakukan investasi di sini ya. Harga mesin produksi yang baru tersebut adalah sebesar 1 M
dengan suku bunga pinjaman sebesar 12% per tahun. Arus kas yang masuk diestimasikan sekitar 500 juta per tahun selama 5 tahun. Nah, ini jadi ada present worth of benefit ya, setahunnya itu 500 juta akibat kita membeli mesin produksi yang baru. Nah, ini dianalisa, dihitung itu oleh divisi produksi ya dan marketing ya. Apakah rencana investasi untuk pembelian mesin produksi ini dapat dilanjutkan? Nah, kita melihat di sini tadi ya, present benefit 12%, tadi bunganya interestnya 12% selama 5 tahun. Nah, ini kita lihat tabel FIFA ya, present value interest factor for an annuity ya. Nah, ini pada 5 tahun kita tarik ya, ini tahun kelima kita tarik, terus pada bunga 12%. Nah, itu adalah faktor pengalihnya itu adalah 3,6048. Nah, tadi present worth of benefit tiap tahunnya 500 juta, maka dalam 5 tahun berarti 500 dikalikan 3,6. Jadi ada 1,8 M ya. Nah, kita lihat sendiri 1, nanti kemudian tadi kosnya berapa untuk membeli mesin? Bentar, ini agak keliru ya. Oh, ini keliru nih ya. Harga present worth cost-nya itu adalah 1. Maaf, ini present worth cost-nya 1 M ya. Ini harganya 1 M. Jadi sini adalah 1 M ya. Nah, terus kemudian NPV adalah present worth of benefit dikurangi present worth of cost-nya. Jadi dia 1,8 dikurangi 1 ya, berarti ada 800 juta. Ya, jadi ada 800 juta, jadi NPV-nya lebih besar dari 0. Nah, dari sini bahwa dapat diasumsi ini pembelian mesin ini itu sangat menguntungkan bagi perusahaan karena akan menghasilkan 800 NPV yang lebih besar dari 0, yaitu sekitar 800 juta. Jelas sampai di sini adik-adik? Jadi nanti setiap adik-adik membeli atau menyewa, itu adik-adik didasarkan pada ini ya. Jadi perusahaan ini tidak punya dana cash ya. Jadi dia melihat apakah kalau meminjam bank ya selama 5 tahun ya untuk membeli alat ini menguntungkan atau tidak. Nah, itu dia menghitung NPV-nya. Nah, kita lihat di sini ternyata NPV-nya lebih besar dari 0 ya. 1,8 dikurangi 1 ya sama dengan 0,8. Jadi sekitar 800 juta. Ya. Ada pertanyaan adik-adik sampai sini adik-adik? NPV? Jelas kah? Jelas kah adik-adik? Jelas kah adik-adik sampai sini adik-adik? Halo? Pak, izin bertanya. Ya, Mbak. Untuk tabel FIFA-nya itu apa memang sudah ada atau ngitung sendiri? Banyak, Mbak. Anda search di Googling, Mbak. Di Google. Semuanya sama ya, Pak? Hah? Halo? Ini apa laptop saya? Kok suaranya kok pelan-pelan semua ya? Berarti untuk tabelnya itu semuanya sama ya, Pak? Oh, ini berbeda, Mbak. Tergantung di sini ada nanti berdasarkan present, terus berdasarkan annuity, berdasarkan nanti mungkin kedepannya saya coba ini, Mbak ya. Jadi kalau annuity ini setiap tahunnya dia membayar dengan nominal yang sama, Mbak. Jadi setiap tahunnya tadi membayar 500 juta, 500 juta, 500 juta ini loh, Pak. Iya, Pak. Itu. Terima kasih, Pak. Jadi mendapatkan 500 juta. Tapi kalau misalnya tahun pertama 500 juta, tahun kedua 800 juta, nah ini bukan annuity, Mbak, karena harus dalam yang sama, tahun yang sama. Dalam 5 tahun ini setiap tahunnya sama.
Ya, jadi 500 juta, 500 juta, 500 juta. Nggak Anda bisa menghitung misalnya dana pensiun ya. Anda pensiun selama 30 tahun dengan annuity misalnya mendapatkan 3 juta. Nanti selama 30 tahun ini dapat berapa? Bisa dicari memakai tabel ini. Ya, gitu ya, Mbak. Baik, Pak. Oke. Ada lagi sebelum saya akhiri, adik-adik? Jelas? Jelas? Nah, ini ya adik-adik, artinya ya, kalau NPV lebih besar dari 0, investasi yang dilakukan memberi manfaat bagi perusahaan. Ini artinya. Ya. Jadi adanya investasi itu memberikan uang yang berlebih untuk perusahaan atau dana cash, terus kemudian perusahaan tersebut menjadi lebih berkembang. Nah, proyek ini layak untuk dijalankan. Nah, seperti tadi, membeli mesin ya dengan harga 1 M, itu layak tidak? Layak. Kenapa? Karena NPV-nya lebih besar dari 0, dalam arti lebih besar 800 juta. Jadi ada 800 juta di sana. Nah, ini makanya layak dijalankan. Nah, kalau sudah NPV lebih kecil dari 0, nah, investasi tersebut bisa merugikan. Tadi misalnya cost-nya ternyata 2 juta. Persen benefitnya 1,8, berarti kan lebih kecil dari 0 ya. Ya sudah tolak saja, jadi tidak usah membeli mesin itu. Karena dengan membeli mesin itu ternyata bisa menambah kerugian buat perusahaan. Jadi udah tidak perlu membeli mesin ya. Terus kemudian kalau NPV sama dengan 0, investasi yang dilakukan tidak mengakibatkan perusahaan untung ataupun rugi. Nah, ini artinya dari NPV sama dengan 0. Kalau proyek dilaksanakan atau tidak dilaksanakan tidak berpengaruh pada keuangan perusahaan. Jadi percuma ya. Bagi perusahaan ya sama aja. Keputusan harus ditetapkan dengan menggunakan kriteria lain. Misalnya dampak investasi terhadap positioning perusahaan. Nah, ini harus melihat di sini. Apa dampaknya buat positioning dari perusahaan. Karena mau tidak mau semua perusahaan itu ingin menjadi market leader di bidang perusahaan tersebut yang digeluti ya, seperti itu. Oke ya, adik-adik, ini kita belajar terkait NPV. Nah, ini nanti hitungan menggunakan Excel. Nah, monggo adik-adik bisa ini dicatat ya, di screenshot ya, tolong dikerjakan ya. Jadi Advanced Technology Limited is considering the acquisition of a machine to manufacture electronic component ya. The machine will cost, nah ini costnya 140.000 US dollar and will produce a positive cash flow 50,000 in the first year ya. Jadi first year ya, the cash flow will increase by 10% each year thereafter for another 4 years. At the state of the project will is and the equipment will have a scrap value. Nah, ini ada scrap value 20,000 US dollar. The company expect a rate of return of 15% on this type of project. Jadi di sini ada hurdle rate-nya 15%. Hurdle rate ini adalah best practice-nya ya. Jadi harus melihat bahwa hurdle rate-nya itu harus di atas 15% untuk interest-nya. Oke, tolong dikerjakan adik-adik. Nah, kira-kira apakah investasi ini layak untuk dieksekusi atau tidak layak? Ya, tolong dikerjakan per kelompok ya. Nanti setelah kuis minggu depan kita bahas ya. Jadi dikumpulkan minggu depan. Oke, jelas adik-adik? Halo? Jelas, Pak. Oke, tolong dikerjakan per kelompok ya. Cukup PPT 1-2 slide saja. Nanti tolong dipersiapkan. Nanti saya tunjuk kelompok yang akan mempresentasikan ya. Kita bahas minggu depan ya, hari Rabu ya, insya Allah. Oke, ada lagi pertanyaan adik-adik? Iya, Mas Ahmad. Halo? Ya.
Kalau ini kadang-kadang Anda cek per alat, terus kemudian dicek keseluruhan, itu bisa berbeda, Mas. Tergantung nanti apa namanya yield yang dihasilkan. Kalau saran saya, sebaiknya Anda cek kalau misalnya untuk desain pabrik ya, Anda cek semuanya, Mas. Jadi bukan per alat. Ya, Anda memakai berapa alat itu, nanti cost-nya berapa, ya, present worth of cost-nya. Terus kemudian benefitnya, dalam hal ini produk yang dihasilkan itu, terus untuk dikonversi menjadi apa namanya rupiah, uang, itu berapa Mas hasilnya. Nanti itu dikurangi dengan present worth of cost-nya. Ya, gitu Mas Ahmad Habib. Itu memungkinkan ya, selama Anda memberikan benefit terhadap produk tersebut. Jadi misalnya produk tersebut Anda sebenarnya tinggikan. Misalnya kayak kemungkinan dari minyak gorengnya. Jadi minyak goreng yang ada di pasaran dengan minyak goreng healthy oil itu jauh lebih mahal minyak goreng healthy oil ya. Adik-adik bisa lihat dari rice bran oil ya di Sakinah ya, dari rice bran oil maupun dari canola ya, itu harganya bisa lipat 2 daripada minyak goreng yang dari kelapa sawit. Benar, adik-adik? Halo, adik-adik di itu pernah lihat, adik-adik? Halo. Yang dekat rumahnya dekat Sakinah ngekos di Keputih siapa, adik-adik? Yang pernah ke Sakinah atau pernah ke Indomaret atau Alfamaret? Canola yang dari rice bran oil sama canola itu kenapa bisa lebih mahal daripada yang kelapa sawit? Halo, adik-adik? Halo adik-adik? Ya Pak. Ya Pak. Lebih mahal tidak? Kenapa kira-kira Iya lebih mahal Pak? Ya, kenapa kira-kira lebih mahal? Karena apa? Saturated fatty acid-nya ya, dia jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang ada di kelapa sawit adik-adik. Ya. Dan unsaturated fatty acid-nya lebih tinggi, terutama apa? Kadar oleik dan linoleik. Nah, oleik dan linoleik itu sangat baik untuk kesehatan. Jadi, karena produk tersebut mempunyai spesifikasi yang lebih baik untuk kesehatan, maka dia harganya jauh lebih tinggi. Nah, adik-adik kalau mau ya meningkatkan present worth of benefit, nah cari salah satunya adalah meningkatkan spesifikasi dari produknya sehingga harganya lebih tinggi daripada harga dengan spesifikasi yang lebih rendah. Tapi apakah memungkinkan alatnya, SDM-nya dan sebagainya? Itu ya masalah, itu harus dianalisa. Ya. Takutnya SDM-mu nggak sanggup untuk membuat produk dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Nah, perlu upgrading dari SDM-nya. Seperti itu, Mas. Ya. Bisa ditingkatkan present worth of benefit sehingga NPV-nya bisa lebih besar dari 0. Tapi ya itu tadi Anda evaluasi sumber daya Anda, baik itu sumber daya alat, sumber daya mesin, sumber daya manusia, ya sumber daya keuangan, sumber daya knowledge dari SDM Anda, skill-nya, expertise-nya, macam-macam Mas. Itu harus bisa kira-kira bisa enggak ke arah sana, ya. Nah itu makanya kenapa tadi investor itu lebih memilih NPV lebih besar dari 0 karena dia melihat bahwa semuanya sudah bisa mengarah ke sana. Kalau misalnya lebih besar dari 0, ya. Kalau sama dengan 0 lebih kecil dari 0, effort yang dihasilkan dibuat untuk dia membuat menjadi NPV lebih besar dari 0 itu sangat besar. Sehingga mungkin atau tidak. Nah itu ya.
Akhirnya investor jarang mau ya. Itu ya Mas Ahmad Habib. Ya, oke. Ya, ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup adik-adik? Jelas ya, jadi tolong tugas ini tolong dikerjakan berkelompok ya, cukup 2 atau 3 slide saja. Jadi yang bisa apa namanya mengatakan bahwa ini layak untuk dieksekusi ya, karena NPV-nya misalnya lebih besar dari 0. Ya, seperti itu ya adik-adik ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Jangan lupa besok kita kuis ya. Tolong dipersiapkan. Ini bahannya dari awal sampai analisa ekonomi enggak ya. Sampai prinsip manajemen. Nanti insya Allah mulai minggu depan kita sudah presentasi ya. Presentasi mulai hari Kamis saja ya adik-adik ya, karena hari Rabu hari Kamis saya menyelesaikan analisa ekonomi nanti mungkin dalam ini ya, karena asinkronus ya adik-adik, karena hari Kamis saya ada rapat di asinkronus. Nah, mudah-mudahan nanti apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan jawab ke saya atau lewat kontingnya ya. Oke, kalau tidak pertanyaan saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Nah, saya izin ya, makan gimana?